Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas utang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini maka ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas mengisahkan perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan berdosa di rumah Simon, seorang Farisi yang menjamu Yesus di rumahnya. Kita bayangkan saja perempuan berdosa ini pasti mengumpulkan segenap keberaniannya untuk datang kepada Yesus. Kenapa? Pertama, Yesus adalah guru yang populer dan jelas-jelas orang kudus. Kedua, ia selalu dikelilingi oleh banyak orang. Sebagai orang berdosa, perempuan ini berpikir orang-orang tidak senang berada di dekatnya. Namun yang paling menantang adalah Yesus berada di rumah Simon, seorang Farisi. Masuk ke rumah orang Farisi butuh kenekatan, karena jelas ia ditolak di sana. Golongan ini terlalu tinggi menghargai dirinya. Namun dengan jeli, ia memanfaatkan waktu tersebut. Adanya Yesus di sana membuat mereka segan untuk menolak dia. Ia sangat membutuhkan belas kasih dan pengampunan itu.
ia berjuang meraihnya, karena bagi Yesus tak ada yang lebih menggembirakan daripada melihat jiwa yang bebas dari dosa dan kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari kisah ini, kita bisa menempatkan diri kita pada dua posisi yang berbeda. Pertama, seperti perempuan berdosa itu, kita pun perlu selalu mencari belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Kedua, sebagai sesama orang berdosa, kita hendaknya menolong sesama agar kembali pulang kepada Tuhan. Menghalangi pendosa bertobat tidak saja menutup pintu keselamatan, tetapi juga merendahkan martabat diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita sering amat negatif menilai orang lain, apalagi yang secara objektif diketahui sebagai pendosa, koruptor, penjahat, dan lain sebagainya. Bahkan kita memberi cap yang amat merendahkan martabat mereka sebagai manusia dengan sebutan penyakit masyarakat atau sampah masyarakat. Padahal belum tentu mereka yang menganggap diri saleh, bersih itu benar-benar begitu adanya. Bahkan mungkin mereka itu munafik, seperti para Farisi dan ahli Taurat yang sering dikecam Yesus. Sepertinya tidak ada sedikit pun unsur positif dalam diri mereka. Bahkan perbuatan baik apapun yang dibuat tetap tidak berarti. Tak hanya itu, kita bahkan cenderung ingin menghukum mereka. Kita lupa bahwa dalam setiap hati manusia selalu ada keinginan dan harapan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Kisah Injil hari ini mengajak kita untuk merubah cara pandang kita itu dan mengganti dengan cara pandang Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Simon, orang Farisi itu, mewakili kita semua yang sering menganggap rendah orang-orang berdosa. Dia tidak bisa menerima Yesus membiarkan perempuan berdosa itu bersentuhan dengannya. Dia merasa aneh, Yesus seorang nabi, suci, membiarkan dirinya bersentuhan dengan wanita pendosa, apalagi menangis di kaki Yesus, mengusapi kaki Yesus dengan air mata, dan menyekanya dengan rambut, lalu mencium serta meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Namun, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Simon, pikiran dan cara pandang buruk yang harus dirubah, yang tertanam di dalam hati Simon dan tentu juga hati kita semua. Yesus lalu menegur Simon dan mengajak dia untuk melihat sesuatu yang baik yang ada di dalam diri perempuan pendosa ini. Terlepas dari segala kelemahan dan dosa yang telah dibuatnya, Yesus selalu mencari apa yang baik yang ada dalam diri dan hati seseorang, karena semua manusia adalah anak-anak Allah. Hal itulah yang ditegaskan Yesus kepada Simon. Yesus mengajak Simon untuk melihat makna dari sebuah tindakan dan perbuatan perempuan pendosa itu. Perbuatan kasih yang dilandasi ketulusan hati yang diperlihatkan perempuan pendosa itu, kerinduan hatinya dan harapannya untuk diampuni dan diberi kesempatan bertobat dan memperbaharui diri. Yesus menegaskan kepada Simon, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Perbuatan kasih yang dengan tulus dilakukan adalah semacam air segar yang mencuci bersih semua kotoran yang ada di dalam diri seseorang. Maka Yesus pun berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara-saudari yang terkasih, dulu ketika bertugas di salah satu paroki di kota, seorang umat pernah menceritakan pengalamannya kepada saya. Demikian katanya, istri saya harus mengingatkan saya untuk membawa sampah keluar rumah
sesuai jadwal hari pemungutan sampah. Ini bukan pekerjaan yang saya sukai, tetapi saya bertekad untuk menyelesaikannya, maka saya melakukannya. Setelah sampah itu berada di luar rumah, saya merasa lega dan saya melupakan pekerjaan itu sampai minggu berikutnya jadwal pemungutan sampah. Saudara-saudari yang terkasih, kita memerlukan truk untuk mengangkut sampah yang sudah menimbun di rumah. Mirip dengan hal itu, kita juga perlu mengizinkan Yesus mengambil sampah yang tak terelakkan yang sudah tertimbun di dalam hati kita. Apabila kita lupa membawa sampah tersebut keluar, maka rumah kita akan menjadi tampak kotor dan berbau. Yesus ingin agar kita rutin membuang sampah dosa kita di kaki salib. Dia telah berjanji untuk membuang dan melupakannya. Akan tetapi tunggu sebentar, apakah kita mengaduk-aduk isi tempat sampah itu lagi dan berusaha mencari hal-hal yang belum siap kita buang? Misalnya kebiasaan penuh dosa yang tidak ingin kita tinggalkan, khayalan yang masih ingin kita pertahankan, dendam yang masih ingin kita nyalakan. Mengapa kita masih ingin mempertahankan sampah-sampah itu? Tindakan membuang sampah dimulai dengan mengakuinya, kemudian menyerahkannya kepada Yesus supaya dibuang dan dibakar habis. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Ingatlah jadwal pemungutan sampah. Keluarkan dan tinggalkan sampah dosa Anda di luar sana. Dan pengakuan dosa atau sakramen tobat adalah kunci yang membuka pintu pengampunan dan kerahiman Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber cahaya sejati, bagaimana kami dapat hidup kalau tidak Kau beri kekuatan dengan perantaran Yesus, cahaya hidup kami. Kami mohon semoga kami dapat semakin memahami kitab suci dan mengalami belas kasih-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.